Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Agustin dan rekan saya Wawang Elis Fasiat. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ilmu Al-Aswad. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi An-Nagmatu wa Tanghimul Lughatul Arabiyyah atau yang disebut nada dan intonasi bahasa Arab. Baik teman-teman, materi yang pertama disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang bunyi suprasegmental. Teman-teman, fonem adalah bunyi. Bunyi dibagi menjadi dua. Ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Apa itu bunyi segmental? Bunyi segmental adalah fonem atau bunyi yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan nomina bahasa, maka nomina tersebut bisa dibagi menjadi 3 suku kata, seperti bahasa, atau lebih kecil lagi menjadi b, a, h, a, s, a, seperti itu. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem, yaitu berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, di dalam bunyi suprasegmental ini memiliki beberapa unsur yang menyertainya. Seperti tadi, ada tekanan, kemudian ada jangka atau durasi, yang ketiga ada nada, yang keempat ada sendi dan jeda, yang kelima ada aksen, yang keenam ada intonasi, dan yang ketujuh ada ritme. Nah, dari kedua bunyi tersebut, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental, ada perbedaan di antara keduanya dalam hal makna yang didapatkan atau yang dihasilkannya. Misalnya ketika seseorang mengucapkan nomina ibu secara datar tanpa intonasi dan getaran-getaran tertentu, maka fonem yang mengandung nomina ibu ini hanya dapat dipahami maknanya sebagai ibu saja. Tetapi ketika nomina ibu ini diucapkan dengan intonasi yang kasar, misalnya menggunakan getaran-getaran tertentu, kita bisa mengetahui bahwa ucapan itu mengandung nada yang kasar. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu tentang konsep nada dan intonasi yang akan disampaikan oleh Ukhti Wawang. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ukhti Mia yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi terkait konsep nada dan intonasi. Jadi, dalam ilmu aswad ini terdapat dua komponen yang sangat berhubungan erat dan saling berkaitan, yaitu nada dan intonasi. Nada adalah tekanan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata, sedangkan intonasi adalah naik turunnya lagu dalam kalimat. Intonasi bisa disebut juga sebagai pembentukan makna kalimat. Nah, itu penjelasan terkait konsep nada dan intonasi. Yang selanjutnya itu tentang pengertian nada dan intonasi. Nada atau ton atau tingkat bunyi atau lapisan suara adalah bagian dari bunyi suprasegmental yang tadi sudah dijelaskan. Nah, bunyi suprasegmental ini dapat merubah makna atau mempengaruhi makna. Nah, dalam tulisan fonetik, nada ditandai dengan angka yang jumlahnya juga bergantung pada keperluan pemberian atau penjelasan. Dalam hal intonasi, variasi nada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nada rendah yang ditandai dengan angka 1. Nada rendah biasanya ada di akhir kalimat atau perkataannya atau ucapannya itu tanpa emosi. Contohnya, ja'a al-ustad, ja'a al-ustad, seperti itu. Rendah tanpa emosi. Kemudian yaitu nada sedang. Nada sedang ini ditandai dengan angka 2. Tandai dengan angka 2. Nada sedang ini berada di awal kalimat atau perkataan atau ucapannya tanpa emosi. Contohnya, ja'a al-ustad, ja'a al-ustad.
Kemudian yang ketiga yaitu nada tinggi. Nada tinggi ditandai dengan angka 3. Nah, nada tinggi berada di tengah berada sebelum akhir kalimat dan setelah itu nada rendah. Seperti ini. Ja'a al-ustad. Ja'a al-ustad. Al-ustadnya itu yang nada tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, nada sangat tinggi. Nada sangat tinggi ini ditandai dengan angka 4. Nada sangat tinggi ini digunakan untuk menyatakan kekaguman, kaget, atau perintah atau emosi. Contohnya, ukhruj. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang nada. Selanjutnya, penjelasan tentang pengertian intonasi akan disampaikan oleh Ukhti Wawang. Intonasi memiliki banyak fungsi kebahasaan. Ada yang bersifat umum, berlaku untuk semua bahasa, dan ada yang bersifat khusus, hanya berlaku untuk bahasa tertentu saja. Di antara kebahasaan intonasi yang bersifat umum yaitu ada fungsi semantik yang membedakan arti suatu kata atau kalimat, yang membedakan makna suatu kata. Nah, suatu kalimat jika dituturkan dengan intonasi yang berbeda, maka akan berbeda pula makna atau artinya. Seperti kata astagfirullah. Nah, kata astagfirullah ini jika dikatakan dengan nada yang rendah, maka bisa berarti sebagai pengampunan atau memohon ampun kepada Allah. Kemudian kata astagfirullah jika dituturkan dengan nada yang tinggi, maka itu bisa berarti sebagai omelan. Yang kedua yaitu fungsi ketatabahasaan yang membedakan bentuk-bentuk kalimat. Suatu kalimat jika dituturkan dengan intonasi yang berbeda, maka akan berbeda pula bentuk kalimatnya. Yang tadinya kalimat berita akan menjadi kalimat seru atau kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, fungsi ekspresi kejiwaan yang menandakan penuturnya itu dalam keadaan marah, senang, sedih, heran, kagum, dan sebagainya. Seperti kalimat masa iya. Nah, kalimat masa iya ini jika dituturkan dengan kata yang dengan intonasi yang rendah, maka bisa berarti suatu kesedihan. Namun jika dituturkan dengan intonasi yang tinggi, itu bisa berarti sebagai keheranan. Seperti itu. Fungsi intonasi dalam bahasa Arab. Yang pertama fungsi semantik, yang kedua fungsi ketatabahasaan, dan yang ketiga fungsi ekspresi kejiwaan. Yang pertama fungsi semantik yang membedakan makna kalimat. Seperti pada kata zahibatun. Kata zahibatun jika diungkapkan dengan intonasi yang tinggi, maka bermakna perempuan yang sedang pergi. Namun jika diungkapkan dengan intonasi yang rendah, maka bermakna seorang lelaki yang menghibahkan hartanya. Kemudian yang kedua fungsi ketatabahasaan yang membedakan bentuk kalimat. Seperti pada kata waswala al-kitor. Kata waswala al-kitor jika diungkapkan dengan intonasi yang biasa, maka akan berbentuk kalimat berita. Dan apabila diungkapkan dengan intonasi yang tinggi, maka akan berbentuk kalimat tanya. Dan apabila diungkapkan dengan intonasi yang naik turun, maka akan berbentuk sebuah keheranan atau ketakjuban. Kemudian yang ketiga, fungsi ekspresi kejiwaan, di mana fungsi ini menunjukkan ekspresi pada penuturnya. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari intonasi dalam bahasa Arab. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 9 tentang nada dan intonasi bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.